Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita di dalam setiap kehidupan kita yang selalu ada pergumulan dan tantangan. Namun kita tidak boleh menyerah, kita punya firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh menerima kebaikan Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, untuk selalu dipenuhi dan selalu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan di dalam setiap jalan kami, dan kami boleh selalu percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan yang dekat. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki relasional, yang secara pribadi yang kita miliki. Jadi kebenaran firman Tuhan kita adalah pada hari ini adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Satu hubungan yang dekat adalah hubungan yang selalu kita impikan, di mana hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan teman kita, hubungan kerja di tempat kita bekerja, harus ada hubungan yang baik. Ketika hubungan yang baik akan menciptakan hal-hal yang luar biasa, di mana ada kerjasama, adanya tugas itu bisa menjadi ringan kalau kita memiliki hubungan yang baik. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu kita memiliki hubungan dengan Tuhan, di mana di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama dikatakan demikian, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Jadi di sini kita bisa melihat ada hubungan antara pokok anggur dan Bapa sebagai pengusaha. Hubungan antara Allah dengan Yesus ada hubungan yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki hubungan yang baik. Yesus mengajarkan hubungannya dengan Bapa. Karena itu dia mengatakan, "Aku pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Tuhan Yesus tidak pernah malu-malu mengatakan bahwa Bapaknya sebagai pengusaha. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki relasi, hubungan yang dekat, dan itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki hubungan. Lalu di dalam ayat yang kedua dikatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah." Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu dekat dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya dan dibersihkan. Itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu ingin membersihkan hidup kita. Ketika ada hal yang tidak beres dalam hidup kita, kita diingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan untuk selalu dibersihkan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memang sudah bersih. Dan ketika kita sudah bersih, maka kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, ciri-cirinya yang pertama adalah sudah bersih. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengaku diri kita sudah diampuni dan kita sudah dibenarkan, maka kita memiliki hubungan yang dekat. Karena itu Tuhan tidak segan-segan mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Tuhan, mengatakan, "Bapa kami yang ada di surga." Satu ajakan berdoa mengajarkan kepada kita bahwa betapa dekatnya kita ini dengan Tuhan. Bukan seperti tuan dan hamba yang jaraknya cukup jauh, tetapi Tuhan menggambarkan hubungan anak dengan Bapa yang dekat. Hubungan inilah yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan membersihkan kita dengan apa? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu." Jadi kita dibersihkan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan kita melihat bahwa ada satu perintah ketika kita sudah bersih, ketika kita sudah dibenarkan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu,
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ini adalah satu perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Tinggallah di dalam aku. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Berarti ada satu hubungan yang dekat. Bukan hanya kita diajar untuk tinggal di dalam Tuhan, namun Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dengan kata lain, ada satu hubungan yang terikat satu dengan yang lain, sehingga hubungan-hubungan inilah yang menyebabkan hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini, sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Hidup kita digambarkan seperti ranting, bahwa kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Demikian juga setiap apapun yang kita lakukan, itu harus kita mau lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat hasil dari perbuatan kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tidak bisa kita membuat diri kita menjadi yang terbaik kalau Tuhan tidak ada dalam diri kita. Yang bisa mengangkat hidup kita, yang bisa membuat kita berhasil, yang bisa membuat kita sukses, adanya campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Selama kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang menjadikan kita berhasil. Hubungan ini adalah hubungan yang sangat luar biasa. Kalau ranting itu tidak memiliki hubungan dengan pokok anggurnya, ranting itu akan menjadi kering. Sama dengan diri kita, kalau kita tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kering. Meskipun kita ini menempel di pokok anggur itu, namun kalau kita tidak melekat atau tidak memiliki hubungan yang benar, kita akan binasa. Yang kedua, ada juga dikatakan di sini bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, di sini kita bisa melihat satu nasihat kepada diri kita, untuk kita semua, bahwa hidup kita untuk senantiasa memiliki hubungan dengan Tuhan. Ada ranting yang menempel kepada Tuhan, kepada pokok anggur, tapi kenapa rantingnya itu bisa kering? Ternyata di dalamnya tidak ada hubungan yang sangat dekat, sehingga saluran makanan itu tidak bisa tersampai kepada ranting. Yang kedua, kita bisa melihat ada daun. Kenapa daun-daun itu bisa kering? Sudah kelihatannya menempel, dekat, ternyata dalamnya juga sama, tidak ada hubungan. Ada juga ranting yang dekat tapi dipatahkan, itu tidak ada hubungan, berarti cuma menempel. Jadi hidup kita bukan sekedar menempel, hidup kita bukan hidup yang tidak ada hubungan yang menempel dengan rantingnya, tetapi benar-benar melekat. Kata melekat ini menunjukkan adalah kedekatan, hubungan yang sangat luar biasa. Hubungan itu kita bangun dalam hubungan relasional kita dengan Tuhan. Kita membangun mesbah doa kita saat pagi hari atau pada malam hari. Itu yang menjadikan kita memiliki hubungan yang sangat dekat. Dan dimanapun, kapanpun kita berada, kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu memiliki konektivitas dengan Tuhan dimanapun kita berada. Bukan berarti Tuhan itu bisa disebut namanya dengan sembarangan, tetapi kerelaan hati kita dengan Tuhan itu sangat dekat. Apa yang dikatakan oleh Roma pasal yang ke-8, di mana Roh Kudus diberikan di dalam hati kita untuk mendoakan kita dan berkata-kata dengan kata-kata yang tidak tersampaikan. Tuhan membangun dengan hal yang luar biasa. Kedekatan inilah yang membuat kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Kedekatan inilah yang membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Saat-saat ini adalah saat-saat yang penuh tantangan, saat yang penuh kesukaran. Karena itu kita tidak bisa mengatasi dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang membuka jalan sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini menjadikan kita untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Sehingga apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita alami saat ini, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan menjadikan kita berhasil. Kebenaran firman Tuhan
pada hari ini boleh menjadikan kita semakin percaya, semakin dekat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Kedekatan itu adalah hal yang luar biasa. Kerinduan Mazmur Daud seperti rusa merindukan air, demikian juga kerinduan kita dengan Tuhan yang selalu dekat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, bahwa kami selalu merindukan Engkau, kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Di saat situasi dan kondisi yang saat ini tidak baik, kami mau percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan jalan bagi kami, sehingga kami boleh selalu percaya dan berharap kepada Engkau. Tuhan memberkati kami, dan kami serahkan semuanya kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.